Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Gini bro, kamu pasti pernah dengar pepatah kocak nih. Katanya cowok baik-baik tuh ujung-ujungnya selalu kalah, selalu jadi cadangan, selalu jadi penonton. Dan entah kamu setuju atau enggak, banyak banget cowok di luar sana yang udah pernah ngerasain tuh rasanya. Tapi nih ya, gue percaya nggak harus gitu juga kok. Masalahnya tuh bukan di baiknya, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, ya, namanya rasa takut. Coba pikir deh, kebiasaan-kebiasaan ala nice guy itu sebenarnya muncul bukan karena kamu super baik hati kayak pahlawan kesiangan, tapi gara-gara ketakutan. Takut dibilang nggak asik lah, takut ditolak lah, takut kalau bilang enggak nanti cewek-cewek pada kabur lah, takut kehilangan validasi, takut ngelawan kalau digas. Nah, semua rasa takut itu pelan-pelan bikin kamu jadi cowok yang penurut, pasif, dan akhirnya dicap baik, tapi vibes-nya malah nyebelin, malah kadang jadi cupu. Padahal sebenarnya kuncinya bukan buang sifat baiknya, tapi buang rasa takutnya. Jadi cowok baik itu tetap keren, malah bisa bikin kamu makin dihargain, asal ada balance di dalam diri. Cuma ya masalahnya, kalau kebiasaan nice guy ini nggak diputus, kamu bakal gampang dimanfaatin, diremehin, bahkan dijadiin bahan mainan. Dan itu yang bakal kita bedah bareng di episode ini. Kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang bikin cowok baik-baik sering jadi korban, bukan pemenang? Let's break it down teman-teman. Oke, masuk ke poin pertama ya. Jadi gini, stop kebiasaan gampang banget bilang iya ke semua orang. Karena ujung-ujungnya kamu jadi kayak tukang nyenengin orang, alias people pleaser. Gue ngerti sih, soalnya gue sendiri dulu juga pernah ada di fase itu. Kayak pensiunan people pleaser gitulah. Kadang masih ke-trigger juga pengen nyenengin orang biar nggak ada yang kecewa. Tapi masalahnya, kalau itu udah ngorbanin ketenangan hati, energi, bahkan kewarasan kita, itu udah red flag banget. Nah sekarang coba tanya diri sendiri, kenapa sih kamu gampang banget bilang iya? Jangan salah paham juga ya. Kalau emang kamu lagi free, emang bisa ngebantu tanpa harus ngerugiin diri kamu, ya gas aja nggak masalah. Jadi cowok yang bisa diandelin itu keren banget. Tapi masalah muncul kalau kamu bilang iya ke hal-hal yang sebenarnya kamu males di situ, nyusahin, bahkan ngambil waktu kamu buat hal-hal yang lebih penting buat hidup kamu. Contohnya, banyak cowok yang di hubungan sama cewek jadi terlalu nurut, semua permintaan diturutin, padahal dia lagi capek atau lagi ada prioritas lain. Awalnya mungkin kelihatan sweet, tapi lama-lama bisa bikin kamu kehilangan jati diri. Hubungan jadi nggak sehat karena kamu selalu ngorbanin diri sendiri biar pasangan seneng, padahal kamu yang kehabisan energi. Lebih parah lagi, kalau kamu sadar pasanganmu atau orang lain manfaatin sifat itu, tapi kamu tetap nggak bisa pasang batas. Itu bahaya banget bro. Bisa aja kalau udah parah nanti kamu mutilasi pasangan kamu. Kayak banyak kasus akhir-akhir ini. Dan balik lagi kayak yang udah gua bilang, semua ini asalnya dari rasa takut. Takut nolak, takut bikin pasangan ilfeel, takut dibilang egois, takut ditinggal. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa kamu takut? Dari mana rasa takut itu? Banyak kasusnya. Ini sebenarnya luka lama. Entah pernah ditolak, pernah ngerasa nggak dihargain, atau trauma masa lalu yang bikin kamu jadi cowok yang selalu cari validasi dengan cara jadi tukang bilang iya biar kelihatan bernilai. Padahal kenyataannya, malah bikin orang gampang ngerjain kamu. Kuncinya sih, healing bro. Kamu harus belajar sembuhin luka itu. Karena selama masih nyimpen trauma lama, kamu bakal terus kejebak di siklus yang sama. Banyak banget cowok yang mikir, gue nggak butuh terapis. Padahal sebenarnya butuh banget. Tapi kalau kamu nggak siap ketemu langsung, ada banyak cara lain buat mulai sembuh dan ngulik ke dalam diri. Intinya, kamu harus tahu akar kenapa kamu selalu bilang iya dan belajar bilang stop. Karena jagain energi, jagain mental, jagain ketenangan itu penting banget. Dan gini, kalau ada orang, bahkan pasangan yang enggak bisa respect batas kamu, padahal kamu udah sering banget ngasih lebih, itu udah jelas tanda dia cuma pengguna. Gue tahu, nggak gampang buat ngejauh, apalagi kalau kamu bener-bener sayang. Tapi at least, kamu harus sadar polanya biar nggak terus-terusan keulang. Karena ujung-ujungnya, cuman kamu sendiri yang bisa jagain diri kamu. Oke lanjut, masuk ke poin kedua nih. Stop punya kebiasaan give to get alias ngasih biar dapat balik. Maksudnya gini, banyak cowok baik-baik tuh suka banget ngasih perhatian, waktu, tenaga, bahkan duit, tapi dalam hati kecilnya berharap ada timbal balik. Kayak,
Gue udah ngasih ini, masa sih dia nggak ngasih balik? Padahal ekspektasi kayak gitu ujung-ujungnya bikin kecewa, frustasi, dan malah nyakitin diri sendiri. Jadi bukannya ngasih karena tulus, tapi ngasih karena ada udang di balik batu, ngarep imbalan, ngarep perhatian, ngarep status, ngarep balasan. Nah itu bahaya bro. Nah, di hubungan cowok-cewek ini sering banget kejadian. Misalnya, cowok suka sama cewek, terus dia gaspol ngasih semuanya. Jemputin tiap hari, bayarin makan, beliin barang kecil-kecilan, jadi pendengar setia, bahkan jadi tukang beresin masalah. Tapi dalam hati kecilnya dia mikir, ntar kalau gue lakuin semua ini, dia pasti bakal sadar kalau gue yang paling peduli. Masalahnya, nggak semua cewek ngelihat itu sebagai sinyal buat naik level. Banyak cewek nganggep itu cuma kebaikan biasa, atau lebih parahnya, dia nganggep kamu sebagai temen baik doang. Akhirnya, siapa yang sakit hati? Kamu sendiri. Karena dari awal ngasihnya nggak tulus, tapi ada harapan baliknya. Gue punya prinsip gini. Jangan pernah ngasih sesuatu kalau kamu nggak siap kehilangannya. Mau itu duit, waktu, tenaga, atau energi. Kasih tanpa mikirin bakal balik atau enggak. Contoh gampangnya gini. Dulu gue sering minjemin duit ke orang. Dan apa yang kejadian? Stres sendiri nungguin kapan dibalikin, ngecekin terus, sampai mikirin, nih orang beneran niat bayar nggak sih? Ribet banget. Makanya sekarang kalau ada yang minta pinjem duit, gue langsung mikir, gue sanggup ngasih berapa yang rela hilang. Misal dia minta 1 juta, tapi gue cuma rela ngasih 500.000 tanpa mikirin balik, ya udah, gue kasih 500 aja. Sisanya, ya dia cari sendiri. Simple, nggak pakai drama. Sama kayak di hubungan. Kalau kamu udah kasih perhatian, kasih effort, kasih waktu buat cewek, anggap aja itu bener-bener dari hati. Bukan karena kamu ngarep imbalan. Karena kalau dasarnya ngarep balasan, kamu gampang kecewa. Dan sekali kecewa, sakitnya bisa dobel. Karena gini, kalau kamu selalu jadi cowok yang gampang dimintain tolong, orang bakal ngerasa kamu tuh opsi paling gampang. Cewek juga bisa ngerasain, dia kan pasti mau nolong gua, gampang dimintain ini itu. Lama-lama bukan rasa sayang yang tumbuh, tapi rasa terlalu biasa. Makanya stop salahin cewek terus. Yang perlu kamu tanyain, kenapa gua selalu ngasih? Apa gua ngarep validasi biar kelihatan cowok idaman? Apa gua takut ditolak? Atau sebenarnya gue cuman nggak pede kalau gue nolak? Jawabannya ada di kamu, bukan di dia. Intinya, kasih cuma sesuai yang kamu rela kasih. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau bisa gitu, hidup kamu bakal jauh lebih adem, tenang, dan damai bro. Oke bro, sekarang masuk ke poin ketiga. Jangan sampai kamu ngelupain diri sendiri. Nah ini penyakit klasiknya, nice guy. Karena kebanyakan mikirin orang lain, ujung-ujungnya kamu ngorbanin diri kamu sendiri. Kayak semua energi, waktu, perhatian, kamu tumpahin buat orang lain, tapi diri kamu sendiri malah kelupaan. Dan efeknya? Kamu jadi capek secara mental, emosional, fisik, sampai akhirnya burnout. Akhirnya kamu nggak guna buat siapa-siapa. Nggak guna buat diri kamu, nggak guna juga buat orang yang kamu bela-belain. Parahnya lagi, banyak cowok baik-baik tuh sering ngulang skenario ini sama keluarga. Kamu ngerasa, ya udahlah, gua kan harus ada buat mereka. Padahal dalam hati udah frustasi banget. Kamu tahan-tahan perasaan, nggak pernah jujur kalau kamu kesel. Kamu pendem semua sampai akhirnya numpuk. Dan kalau udah kebanyakan dipendem, bisa meledak kapan aja. Entah meledak keluar jadi marah-marah nggak jelas, atau meledak ke dalam jadi penyakit beneran. Stres, sakit, badan drop, semua muncul karena kamu kebanyakan nahan emosi. Makanya ada obrolan yang bilang, sebenarnya cowok tuh bisa lebih emosional daripada cewek. Bukan karena cowok cengeng, tapi karena kebanyakan ditahan. Dan semakin kamu nahan, semakin gampang pecah. Itu bahaya banget bro. Jadi penting banget buat cowok tuh ngasih waktu buat diri sendiri. Istirahat, jaga badan, isi pikiran, tenangin jiwa. Jangan sampai kamu hancur demi nolongin orang lain. Soalnya kalau kamu jatuh, banyak dari mereka juga nggak bisa nolong balik. Kenapa? Karena kamu terlalu sering jadi penyelamat. Jadi mereka nggak pernah belajar berdiri sendiri. Akhirnya apa? Begitu kamu tumbang, mereka bingung. Nggak bisa bantu, nggak tahu harus gimana. Dan kamu makin kesel karena ngerasa, gue udah banyak nolong mereka. Kok mereka nggak ada buat gue? Padahal masalahnya, dari awal kamu kebanyakan ngelakuin semuanya buat mereka. Jadi mereka nggak pernah punya kesempatan buat belajar kuat sendiri.
Gua mau singgung juga nih soal cowok yang bucin. Banyak cowok baik-baik itu jatuhnya sering lupa sama dirinya gara-gara terlalu sibuk mikirin cewek. Misal, kamu lagi deket sama cewek, apalagi yang kamu suka banget. Udah deh, semua waktu, tenaga, duit, bahkan mood kamu dikasih buat dia. Dari jemputin maksudnya jemputin bre, beliin ini itu. Dengerin curhat sampai malam, sampai rela batalin plan penting, cuma buat available kalau dia butuh. Awalnya kamu ngerasa, wah gue cowok idaman banget nih. Tapi tahu-tahu kamu malah capek sendiri bro. Dan masalahnya, banyak cewek jadi nggak ngeh kalau kamu sebenarnya lagi ngorbanin banyak hal. Karena kamu sendiri nggak pernah ngomong. Kamu tahan, kamu pendam, kamu terus-terusan berusaha jadi cowok baik tanpa batas. Ujung-ujungnya kamu stres, burn out, dan mulai muncul rasa kesel. Kok gue udah segitunya, dia kayak biasa aja sih. Nah, di situ kamu baru sadar kalau ternyata kamu lupa ngejagain diri sendiri. Yang lebih nyebelin lagi, ketika kamu udah terlalu available, cewek bisa aja ngelihat kamu bukan sebagai pasangan potensial, tapi sebagai opsi cadangan. Jadi kayak, dia mah selalu ada, gampang dipanggil. Kamu jadi fallback guy, bukan main karakter. Karena cewek butuh ngerasa effort juga, bukan cuma dimanjain terus. Kamu terlalu nurutin, malah gampang disepelein. Makanya penting banget bro, buat punya batas. Jangan sampai demi ngejagain perasaan cewek, kamu malah nginjek-injek perasaan kamu sendiri. Karena cewek tuh sebenarnya lebih respect kalau kamu bisa jaga diri, punya prinsip, punya hidup sendiri. Justru itu yang bikin kamu kelihatan atraktif. Kalau semua hal kamu serahin buat dia, kamu nggak cuma kehilangan diri kamu, tapi juga kehilangan daya tarik kamu sebagai cowok. Dan inget, kalau kamu udah kejebak di fase itu, akhirnya kamu nggak guna buat siapa-siapa. Nggak guna buat cewek kamu, nggak guna buat keluarga, nggak guna buat diri kamu sendiri. Jadi sebelum kamu makin terperangkap jadi cowok baik-baik tapi nyiksa diri sendiri, sadar dulu. Jagain diri kamu itu penting bro. Dan satu lagi, gue harus nyinggung sisi spiritual juga nih. Kadang kita terlalu ngerasa, gue harus bantu, gue harus ada. Padahal bisa jadi Tuhan sebenarnya nggak pengen kamu campur tangan. Mungkin orang itu emang perlu jatuh dulu, perlu ngerasain gagal dulu, biar dia bisa belajar dan naik level. Kalau kamu terus-terusan nolongin, kamu malah ngehambat proses dia. Jadi kalau kamu orang yang percaya sama hal-hal kayak gini, jangan asal nyemplung nolongin semua orang. Doain dulu, tanyain dulu, siapa tahu jawabannya Tuhan tuh. Bro, ini bukan giliran kamu. Lepasin, biar gua yang urus. Oke bro, lanjut ke poin keempat. Berhenti jadi cowok yang kerjaannya cari validasi orang lain. Ini penyakit klasik yang bikin banyak cowok nice guy makin gak dihargain. Kamu sibuk banget nyari approval dari orang lain, padahal dunia ini labil banget bro. Hari ini kamu dipuji, besok bisa langsung dijatuhin. Kayak pepatah Batman tuh, kamu jadi pahlawan terlalu lama, ujung-ujungnya bisa dibilang penjahat. Jadi kalau kamu ngegantungin rasa berharga diri kamu ke orang lain, siap-siap aja banyak kecewa. Kalau dari sisi spiritual, validasi paling penting tuh sebenarnya cuma dari Tuhan. Tapi kita ambil versi kasualnya aja deh, biar gampang relate. Kalau kamu sibuk nyari pengakuan, itu tandanya ada sesuatu di dalam diri yang belum kelar. Bisa jadi luka lama dari kecil, hubungan sama orang tua yang nggak sehat, atau pengalaman di masa lalu yang bikin kamu merasa selalu kurang. Nah, gara-gara itu, kamu tumbuh jadi cowok yang butuh banget orang lain bilang, kamu keren, kamu oke, biar kamu ngerasa bernilai. Masalahnya bro, nggak peduli kamu seganteng apa, sekeren apa, sekaya apa, nggak semua orang bakal suka sama kamu. Selalu ada haters, selalu ada yang ngejelekin. Dan makin tinggi kamu naik, makin banyak juga yang pengen narik kamu turun. Itu hukum alam. Jadi kalau kamu gampang goyah gara-gara pendapat orang, ya kamu bakal kejebak di drama, nggak ada habisnya. Gue kasih contoh yang relate banget sama anak muda. Cowok sering banget cari validasi ke cewek. Misalnya kamu ngerasa harus selalu chat duluan, harus selalu traktir, harus selalu ada kapanpun dia butuh, biar dianggap cowok ideal. Padahal ujung-ujungnya kamu jadi kayak badut bro. Kamu lakuin semua bukan karena kamu pengen, tapi karena kamu ngarep dia ngehargain balik. Dan yang lebih nyesek, kadang ceweknya biasa aja, malah jadi ilfeel. Karena respect itu tumbuh kalau kamu punya harga diri, bukan kalau kamu jual diri. Atau contoh lain di medsos, ada cowok yang rela bikin konten cringe, komen lebay di semua postingan cewek, cuma biar dapet notice. Sekali di like atau dibales, langsung ngerasa, wah gue diakui nih. Padahal itu validasi sementara yang nggak bikin kamu beneran grow.
Dan kalau enggak dibales, kamu jadi insecure sendiri. Makanya, daripada sibuk nyari validasi ke orang lain, mending fokus ke orang-orang yang beneran support kamu. Dan jangan lupa, sering banget kita punya kebiasaan bodoh. Ada 100 orang muji tapi kita malah fokus ke satu yang nyinyir. Kayak artis yang punya ribuan komen positif, tapi tetap kepikiran sama satu komentar negatif. Itu nggak sehat bro, jadi stop kasih energi ke hal-hal yang ngejatohin kamu. Kalau sekarang kamu ngerasa gue nggak punya siapa-siapa yang dukung, ya balik ke diri kamu sendiri. Bangun harga diri kamu dari dalam. Dan kalau kamu percaya sama Tuhan, ya letakin validasi kamu di situ. Karena kalau kamu udah berdiri kokoh, nggak ada lagi tuh drama nyari pengakuan sana-sini. Kamu bakal jalan lebih enteng, lebih percaya diri, dan malah makin dihargain. Oke bro, ini poin terakhir. Berhenti jadi cowok yang nggak jujur. Nah, ini salah satu kebiasaan nice guy yang sering banget kejadian. Banyak cowok baik-baik tuh ngomongnya manis, sok pengertian, nggak pernah bilang yang sebenarnya dipikirin. Tujuannya biar nggak nyakitin orang. Tapi kenyataannya, kamu malah ngebohongin diri sendiri dan bikin hidup makin ribet. Jujur itu tanda kamu udah grow up sebagai cowok dan berani berdiri di energi maskulin kamu. Karena jujur artinya kamu nggak takut sama konsekuensi. Tapi inget ya, jujur itu beda sama asal nyeplos. Ada bedanya antara keep it real sama keep it reckless. Kadang ada orang asal nyeplos terus ngelesnya. Ya gua kan jujur aja. Bro, itu mah kamu lagi nyakitin orang tanpa mikir. Yang bener tuh jujur tapi tetap mindful. Cara kamu nyampein harus bikin orang bisa nerima, bukan cuma denger. Sekarang kita sambung ke urusan cowok cewek biar relate. Banyak cowok nggak jujur pas PDKT. Misalnya, ada yang sebenarnya cuma pengen temenan, tapi demi ngedeket, pura-pura pengen serius. Ada juga yang sebenarnya nggak suka sesuatu dari ceweknya, tapi ditahan, pura-pura oke biar nggak ribut. Ujung-ujungnya, ketahuan juga, dan malah jadi drama lebih gede. Atau yang paling sering, cowok bilang, iya aku fine-fine aja kok. Padahal dalam hati makan ati karena dianya lebih sibuk main HP daripada ngabisin waktu sama kamu. Itu contoh kecil gimana bohong kecil bisa jadi bom waktu. Dan jangan lupa, banyak cowok nice guy yang jujur cuma setengah. Kayak ngajak ngedate bilang ayo ngopi ayo ke museum padahal tahu-tahu ditolak cewek dengan alasan klasik. Kayaknya nggak bisa deh. Padahal realitanya, dia emang nggak tertarik sama kamu dari awal. Nah, karena kamu nggak jujur sama diri sendiri soal posisi kamu di hati dia, kamu jadi buang waktu, buang energi, buang perasaan. Intinya bro, lebih baik jujur dari awal walaupun agak pahit, daripada pura-pura manis tapi nyiksa diri sendiri. Karena begitu kamu kebiasaan nggak jujur, kamu terjebak harus terus jaga topeng itu. Capek, stres, dan makin susah buat jadi diri sendiri. Jujur itu emang kadang bikin kamu nggak dapet yang kamu mau saat itu juga, tapi percayalah, jujur bikin kamu lebih dihargain jangka panjang. Cewek pun sebenarnya lebih respect sama cowok yang berani blak-blakan, ketimbang yang sok baik tapi nggak punya pendirian. So, kalau kamu pengen jadi cowok yang bener-bener dihargain, stop jadi fake nice guy, dan mulai berani jujur. Mau itu soal perasaan, pendapat, atau tujuan kamu deketin cewek. Karena pada akhirnya, yang bikin kamu bebas bukan kata-kata manis, tapi kejujuran kamu sendiri. Oke bro-bro sekalian, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.